Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah asesmen dan intervensi komunitas. Kami diampu oleh Bu Lisnawati dan anggota kami beranggotakan ada Mbak Suaibatul Aslamiyah, ada Mbak Firda Amrina, dan ada Mas Dwiqa Aziz Himawan. Pengertian asesmen komunitas. Asesmen merupakan mengidentifikasi masalah dan menyeleksi target intervensi, memilih dan mendesain program treatment, mengukur dampak treatment yang diberikan secara terus-menerus, dan mengevaluasi hasil-hasil umum dan ketetapan dari terapi. Kemudian pengertian dari komunitas atau kelompok. Kelompok sosial merupakan sebuah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki beberapa sifat serta karakteristik atau mengejar tujuan yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa asesmen komunitas itu merupakan suatu kegiatan atau suatu proses penilaian dan pengukuran suatu komunitas yang mana anggotanya memiliki rasa saling memiliki dan percaya, yang mana berkaitan tentang keunggulan dan kelemahan sebagai langkah awal untuk menyusun kegiatan-kegiatan agar kegiatan tersebut ke depannya dapat terlaksana secara efektif dan baik. Kemudian tujuan dari asesmen komunitas. Tujuan asesmen komunitas yaitu untuk menciptakan keputusan mengenai rancangan program serta layanan yang berbasis informasi yang kemudian akan dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya adalah proses dan analisis asesmen komunitas. Proses asesmen dapat dilakukan dengan 1. Observasi atau pengamatan langsung, 2. Statistika, data berupa jumlah atau angka, 3. Laporan lisan, yaitu penyampaian fakta dari responden, dan yang terakhir, laporan tertulis yang berbentuk laporan. Untuk analisis asesmen komunitas, yaitu dengan cara 1. Membandingkan dengan rencana, 2. Membandingkan dengan kegiatan pembanding, ketiga, belajar dengan teman sejawat yang sedang melakukan hal yang sama, dan yang terakhir, analisis biaya dan manfaat. Apa itu pemetaan sosial? Pemetaan sosial adalah suatu metode visual yang menunjukkan lokasi relatif suatu komunitas atau kelompok yang dilakukan untuk mengenali dan mendalami kondisi sosial komunitas tersebut. Social mapping adalah teknik untuk membuat gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat, misalnya gambaran posisi pemukiman, sumber-sumber mata pencaharian, jalan, pelayanan kesehatan, dan sarana-sarana umum. Hasil gambaran ini merupakan peta umum sebuah lokasi yang menggambarkan keadaan masyarakat maupun lingkungan fisik, sehingga dapat digunakan untuk menganalisa dan mendalami bersama masyarakat untuk memunculkan topik-topik dan tema-tema tertentu. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan fungsi pemetaan sosial. Terdapat 5 fungsi pemetaan sosial. Yang pertama, menampilkan data tata letak komunitas, infrastruktur, kependudukan, kelompok bahasa, pola kesehatan, kekayaan, dan sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi kelompok sosial yang berbeda menggunakan kriteria yang ditetapkan secara lokal dan menilai distribusi aset di seluruh kelompok sosial. Yang ketiga, mendalami pengetahuan dan persepsi komunitas. Yang keempat, mengidentifikasi pengaruh dan kekuasaan pemimpin. Yang terakhir, belajar tentang lembaga sosial dan pandangan komunitas yang berbeda terhadap lembaga-lembaga sosial tersebut. Baik, selanjutnya memasuki pembahasan mengenai langkah-langkah melakukan pemetaan sosial. Terdapat 5 langkah dalam melakukan pemetaan sosial. Yang pertama, memilih analisis lokal, yaitu
mengidentifikasi kelompok orang untuk berbicara tentang persepsi mereka terhadap perbedaan sosial dalam masyarakat mereka. Keputusan ini akan didasarkan pada tujuan dan kedalaman informasi yang diperlukan untuk penelitian. Yang kedua, memberikan introduksi dan penjelasan. Ketika bekerja dengan masing-masing kelompok, fasilitator, dan pengamat atau pencatat harus dimulai dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan dengan hati-hati sesuai dengan tujuan dari diskusi. Yang ketiga, memproduksi peta sosial. Pertama, menentukan jenis area peta yang akan menunjukkan atau keterbatasan seperti sebuah desa, sebuah wilayah leluhur, masyarakat adat, dan sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut diikuti dalam menyiapkan latihan untuk mendapatkan peta sosial yang mirip dengan yang digunakan sebagai peta sumber daya masyarakat. Bahkan mungkin berguna untuk menggabungkan keduanya dalam menghasilkan satu peta yang menunjukkan aspek sosial dan sumber daya masyarakat. Langkah yang keempat yaitu menganalisis peta sosial. Setelah peta selesai, digunakan sebagai dasar untuk melakukan wawancara semi terstruktur pada topik yang menarik dan memungkinkan analisis lokal untuk melakukan diskusi dalam menganalisis. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi, yakni dengan cara melakukan cek dan cross-check atas informasi yang diterima untuk melihat persamaan dan keselarasan dan juga perbedaan. Langkah yang terakhir yaitu kesimpulan kegiatan. Kesimpulan kegiatan yaitu periksa kembali bahwa analisis lokal tahu bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Dalam langkah ini, mintalah analis untuk merefleksikan keuntungan, kerugian, dan potensi analitis alat. Sekian hasil diskusi mengenai proses asesmen komunitas dan pemetaan komunitas ini kami sampaikan. Bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapatnya, kami persilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.